Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya akan membicarakan ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Pada umumnya yang kita ketahui adalah ghibah itu adalah salah satu dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal itu di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Di dalam ayat ini, larangan ghibah itu terdapat pada kalimat, "Janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain." Begitu juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda tentang larangan untuk berghibah. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah pernah mendapat pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ghibah?" Rasulullah menjawab, "Engkau menyebut tentang saudaramu yang tidak ia sukai." Rasulullah ditanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku katakan?" Rasulullah menjawab, "Jika apa yang engkau katakan itu memang benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah. Namun, jika tidak, maka engkau telah berbuat fitnah." Hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwa ghibah itu adalah menyebut-nyebut sesuatu yang buruk tentang orang lain, yang mana hal yang buruk itu memang ada terdapat kepada orang tersebut. Ada orang awam yang mengatakan, "Saya tidak ghibah karena ini fakta." Nah, ini kesalahan pemahaman saudara-saudari kita yang tidak memahami apa makna ghibah yang sesungguhnya. Padahal dia sudah menyebutkan keburukan orang lain yang mana itu memang ada pada diri orang itu. Ya itulah ghibah. Tetapi kalau tidak membicarakan sesuatu yang tidak ada pada orang lain, yang mana hal itu adalah keburukan, itu adalah fitnah. Jadi supaya dipahami dengan benar. Nah, sekarang saya akan bacakan 6 poin, 6 macam, 6 sebab yang disebutkan oleh para ulama yang sudah disepakati bersama tentang ghibah yang diperbolehkan, di mana hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di kitab Riyadhus Shalihin. Pertama, jadi jenis ghibah yang pertama adalah melaporkan kezaliman. Orang yang dizolimi boleh melaporkannya kepada penguasa dan hakim, atau yang berwenang lainnya, atau kepada yang memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk menolongnya dari orang yang menzoliminya. Orang yang dizolimi itu bisa berkata, "Si fulan telah menzolimi saya begini." Ini jenis ghibah yang pertama yang diperbolehkan oleh ulama. Misalkan saya telah dipukul, telah dipukul oleh seseorang di mana saya itu sebenarnya tidak bersalah, tapi saya dipukul, saya dizolimi sama si fulan misalkan. Lalu saya bisa mengadukan, melaporkan kepada pihak yang berwenang.
kepada hakim, kepada penguasa, kalau sekarang itu kepada polisi. Saya harus menjelaskan duduk perkaranya, kenapa saya melaporkan. Maka saya bisa menjelaskan keburukan orang yang telah berbuat zalim kepada saya. Hal seperti ini diperbolehkan di dalam syariat Islam. Menjelaskan keburukan orang lain karena telah berbuat zalim kepada diri saya, dan itu adalah pelanggaran hukum. Itu jenis ghibah yang pertama yang diperbolehkan. Yang kedua, meminta bantuan untuk mengubah yang mungkar dan mengembalikan orang yang melakukan maksiat kepada yang benar. Ia bisa berkata kepada orang yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran, si fulan melakukan begini dan begini, maka laranglah dia. Dan semacam itu. Maksud dari perkataan tersebut adalah untuk meminta tolong menghilangkan kemungkaran. Namun, jika ia tidak bermaksud demikian, maka perkataan itu haram. Haram itu artinya dilarang oleh syariat. Maknanya bagaimana jenis ghibah yang kedua ini? Jadi kalau misalkan ada saudara kita, sesama muslim, berbuat mungkar, berbuat maksiat, lalu kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana Allah menganjurkannya di dalam Al-Quran bahwa kita harus saling menasihati dalam hal kebaikan. Kita harus saling menguatkan sesama muslim. Kita harus saling menjaga agar saudara kita tidak berbuat zalim, baik itu kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Jadi kalau misalkan ada saudara kita berbuat kemungkaran, berbuat kerusakan, baik itu terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain, dan kita ada niat lillahi ta'ala, benar-benar tulus ingin beribadah kepada Allah, ingin mengamalkan apa yang Allah anjurkan di dalam Al-Quran dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 cara. Satu, dengan tangan kita, artinya dengan perbuatan, dengan kekuasaan. Misalkan saya sebagai penegak hukum atau sebagai kakak kepada seorang adik atau sebagai orang tua terhadap anak, maka saya berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, menasihatkan dengan keadaan saya sebagai orang tertua, sebagai orang tua, atau sebagai penegak hukum, dengan lillahi ta'ala, bukan atas niat yang lain selain Allah. Jadi kita ini menghilang niatnya lillahi ta'ala dalam menghilangkan kemungkaran yang diperbuat oleh orang yang akan kita ingatkan, yang akan kita perbaiki, supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa di dalam menghilangkan kemungkaran yang dilakukan orang tersebut, kita harus melihat hati kita dulu. Ada maksud lain tidak di dalam menghilangkan kemungkaran itu? Karena di sini disebutkan, namun jika ia tidak bermaksud demikian, maka perkataan itu haram. Maksudnya, kalau misalkan niat kita ini ingin menginginkan orang yang berbuat maksiat itu tersebar keburukannya, ingin merendahkan orang tersebut, bukan berdasarkan atas niatnya hanya lillahi ta'ala, tidak selain itu, maka itu yang diharamkan. Misalkan saya melihat tetangga saya mabuk-mabukan, saya sebelum melihat kemungkaran tersebut, awalnya saya memang sudah benci dengan tetangga saya itu. Saya ada dendam kepada tetangga saya itu. Lalu ketika dia berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, dan yang mana itu juga meresahkan masyarakat di sana, melakukan kesalahan,
saya membuat kejadian itu, kemungkaran yang dibuat oleh tetangga saya itu menjadi suatu momen yang mana saya manfaatkan kejadian itu untuk menjelekkan dia. Bukan karena ingin beribadah kepada Allah, tidak ada rasa kasih sayang kepada tetangga saya untuk mengembalikan dia kepada jalan benar. Tidak dengan niat seperti itu, melainkan hanya ingin membuat image masyarakat terhadap dirinya itu buruk. Nah, niat seperti ini yang tidak diperbolehkan di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita harus mewaspadai ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, haruslah melihat hati kita dulu, benar-benar lillahi ta'ala atau ada maksud lain. Kalau misalkan terbersit bisikan-bisikan syaitan yang mana saya ingin meninggikan diri sendiri, memanfaatkan keadaan seperti itu tadi, maka urungkanlah hal itu sampai niat yang buruk tadi hilang. Baru kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu selain dengan tangan, bisa dengan lisan, dan paling selemah-lemahnya iman yaitu dengan hati. Jadi memungkiri bahwa hal itu adalah pelanggaran dalam syariat Islam. Kita harus memungkiri di dalam hati. Jangan sampai di hati kita setuju dengan perbuatan tetangga saya itu, orang lain yang berbuat maksiat. Karena sabda Nabi Muhammad SAW terkait hal itu, sesama mukmin itu saling bersaudara, laksana satu tubuh. Jika tubuh yang lain merasakan sakit, maka tubuh yang lain juga pasti merasakan sakit. Tidak dikatakan kita memiliki keimanan yang sempurna hingga kita mencintai saudara kita seperti halnya kita mencintai diri kita sendiri. Ya, jadi itu ghibah jenis yang kedua, yaitu mengembalikan orang yang melakukan maksiat kepada jalan yang benar, tapi tidak boleh ada maksud lain selain karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jenis ghibah yang ketiga, ya, ketika kita minta fatwa. Seseorang berkata kepada mufti, ayahku, saudaraku, suamiku, atau si fulan telah menzolimiku begini. Apakah ayah boleh melakukan itu? Bagaimana caraku untuk melepaskan diri darinya, mendapatkan hakku dan terhindar dari kelaliman, dan semacam itu. Nah, maka hal tersebut boleh karena diperlukan. Namun, yang lebih hati-hati dan lebih utama adalah dengan mengatakan, apa pendapat Anda tentang seorang lelaki atau seorang suami yang begini? Perkataan seperti itu sudah dapat mencapai tujuannya tanpa harus disebutkan orangnya. Walaupun demikian, menyebutkan nama orang yang melakukannya dibolehkan sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam hadis Hindun insya Allah. Ghibah jenis yang ketiga ini adalah ketika kita meminta fatwa, meminta nasihat. Misalkan kita ada masalah dengan anggota keluarga kita, semisalkan orang tua kita, entah itu ayah, ibu, atau saudara kandung, atau saudara sepupu, dan orang lain. Kita ditindas, dizolimi sama orang yang bersangkutan. Maka kita boleh meminta nasihat, meminta fatwa, tentunya kepada orang yang amanah, orang yang alim di bidang agama, memahami ilmu fikih. Sehingga ketika kita meminta nasihat itu tepat kepada orang yang memahami bagaimana jalan keluar yang terbaik menurut sudut pandang agama. Kita boleh menyebutkan orang yang telah menzalimi kita itu demi niatnya untuk meminta nasihat, karena kita menemukan jalan buntu, tidak memahami, misalkan kurang dalam pemahaman agama,
kita takut mengambil keputusan dengan jalan yang salah, maka kita diperbolehkan minta pendapat kepada ustadz, kepada kiai, nah, tentang masalah yang kita hadapi dengan orang yang terkait dengan masalah kita. Tapi anjuran beliau Imam Nawawi rahimahullah itu akan lebih baik, lebih hati-hati jika kita mengatakan apakah pendapat Anda tentang seorang lelaki atau seseorang atau seorang suami yang begini. Jadi maksud beliau itu meminta fatwa kepada seorang tanpa menyebutkan nama. Kita bertanya seolah-olah itu terjadi kepada orang lain, bukan terjadi kepada kita. Jadi kalau misalkan contoh yang lain saya bisa berikan, ketika saya misalkan bermasalah dengan si Fulan. Si Fulan ini adalah kerabat saya. Saya tidak ingin orang lain tahu bahwa kerabat saya telah bermasalah dengan saya. Maka saya bisa lebih warok, lebih hati-hati dengan menyampaikan kepada ustadz atau kiai dengan mengatakan, wahai ustadz, saya ingin menanyakan, jika ada seseorang yang memiliki kerabat bermasalah atas masalah ini, begini, pendapat Anda bagaimana? Nah, contoh seperti itu yang dimaksudkan Imam Nawawi rahimahullah ini, tanpa menyebutkan nama orang yang bersangkutan kepada kita, yang bermasalah dengan kita. Itu cara beliau yang lebih warok, lebih hati-hati. Tetapi beliau juga mengatakan, menyebutkan nama orang yang melakukannya dibolehkan, sebagaimana yang beliau sebutkan itu di dalam hadis indun. Tapi beliau mengatakan insya Allah. Di sini tidak disebutkan. Lalu ghibah yang keempat, yang diperbolehkan oleh para ulama, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan dan menasihati mereka. Hal itu memiliki beberapa bentuk, seperti menceritakan kekurangan periwayat dan saksi. Hal tersebut boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin, bahkan hukumnya wajib ketika diperlukan. Bermusyawarah dalam hal membentuk hubungan kekeluargaan melalui pernikahan, mencari rekan kerjasama dalam perniagaan, ingin menitipkan sesuatu, akan bertransaksi dalam perniagaan, atau yang lainnya seperti mencari tetangga. Orang yang diajak musyawarah wajib untuk tidak menyembunyikan keadaan orang yang ditanyakan keadaannya. Bahkan, ia harus menyebutkan kejelekan-kejelekan yang terdapat pada diri orang tersebut dengan niat untuk memberikan nasihat. Apabila melihat seorang yang sedang belajar agama pulang pergi ke tempat orang yang ahli bid'ah atau orang fasik untuk belajar darinya, dikhawatirkan orang yang sedang belajar agama tersebut ikut terbawa kesesatan si ahli bid'ah itu. Oleh karena itu, sudah semestinya untuk menasihati orang yang sedang belajar agama itu dengan menjelaskan keadaan orang ahli bid'ah atau fasik tadi. Dengan syarat, hal tersebut dilakukan dengan maksud memberikan nasihat. Meski demikian, perkara ini termasuk perkara yang sering disalah maksudkan. Terkadang, orang yang menceritakannya melakukan itu karena dengki, dan setan menyamarkannya dan membuat seolah ia sedang memberi nasihat. Oleh karena itu, hendaklah cerdas dalam perkara tersebut. Seseorang memiliki kekuasaan yang tidak dijalankan dengan semestinya. Mungkin karena ia memang tidak layak dengan kekuasaan tersebut, atau karena ia orang fasik, orang bodoh, atau semacam itu. Maka wajib menceritakan hal itu kepada orang yang lebih berkuasa di atasnya untuk memberhentikannya dan mengangkat orang yang layak dengan kekuasaan tersebut. Atau agar pihak yang lebih berkuasa tadi mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk selanjutnya mengambil tindakan yang seharusnya untuk bawahannya itu dan tidak tertipu olehnya. Harus ada usaha untuk mendorong pihak yang lebih berkuasa tadi bersikap konsisten untuk mengganti orang bawahannya tersebut. Jadi contoh-contoh jenis ghibah yang keempat ini
sudah sangat banyak disebutkan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi saya ringkas, saya ulangi. Contoh yang pertama tadi adalah ketika kita memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan dan maksiat mereka itu terdapat pada ketika kekurangan periwayat dan saksi. Hal tersebut boleh berdasarkan ijma kaum muslimin, bahkan hukumnya wajib ketika diperlukan. Lalu ketika bermusyawarah dalam pernikahan, misalkan ada seorang yang menikah, kita tahu orang yang akan dinikahi itu sifatnya buruk, tapi bukan karena katanya, tapi kita ketahui sendiri. Dan bukan hanya sekali, kita memang sering kali melihat keburukan orang yang akan dinikahi teman kita itu. Nah, maka kita boleh menyebutkan kejelekan-kejelekan orang itu dengan niatan agar saudara kita yang akan menikah itu terhindar dari keburukan nantinya setelah pernikahan. Itu boleh. Tapi itu tadi, hal ini memang tidak boleh ada perasaan dengki terhadap orang yang akan kita ceritakan kejelekan itu. Misalkan seperti tadi hampir sama saya berikan contoh, kita punya masalah dengan orang yang akan kita sebutkan kejelekannya itu. Sebelum ada pernikahan, sebelum ingin menikah dengan saudara kita, kita pada awalnya memang punya masalah dengan orang tersebut. Lalu dengan momen itu, dengan rasa benci kita, lalu kita menyebarkan, memberitahukan kejelekan orang tersebut, dengan kita tunggangi dengan hawa nafsu kita, dengan kebencian kita, maka hal itu terlarang. Harus benar-benar netral dari sifat dengki dan benci terhadap orang yang akan kita sebutkan kejelekannya, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk menghindarkan saudara kita agar tidak menikahi orang yang buruk, ya, terkenal buruk itu diperbolehkan. Itu. Terus apabila seseorang belajar di tempat sekolah atau mungkin suatu majelis yang memang diketahui tempat itu adalah sering mengajarkan kebid'ahan, sesuatu yang baru yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan kita memang tahu persis bid'ah itu apa dan bid'ah yang seperti apa yang mereka kerjakan. Jadi dasar hukum bid'ahnya kita sudah ketahui kebenarannya, dan jelas-jelas majelis tersebut kita ketahui perbuatan bid'ahnya, apalagi dapat petunjuk dari Allah. Seperti hanya saya sering mendapat petunjuk tentang suatu sesuatu yang terlihat benar oleh masyarakat, tapi ternyata menurut Allah tidak. Seperti hanya seorang kiai yang dipuji-puji, yang terlihat baik, saya pun hormat kepada beliau. Ya, ternyata ada sifat buruk yang Allah tampakkan kepada saya, tapi saya tidak menyebutkannya kepada khalayak, melainkan supaya tahu saja. Karena Allah berkehendak agar bolehlah kamu ambil sifat-sifat baiknya, pelajaran baiknya, tapi hati-hati, orang ini punya sifat seperti ini, itu jangan ditiru. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada mengenal teman kita belajar kepada seorang kiai atau ustadz atau siapapun lah, di mana di dalam majelis itu terdapat kebid'ahan yang jelas sekali oleh kita, kebid'ahannya yang jelas sekali, terang benderang perbuatan bid'ahnya, yang mana hal itu jelas-jelas melanggar syariat Islam, maka kita boleh menyarankan agar tidak mengikuti majelis tersebut. Tapi kalau kita hanya mengetahui sekedar katanya, informasi berdasarkan katanya orang lain, maka kita tidak boleh gegabah memberitakan atau mengingatkan orang tersebut untuk tidak mengikuti majelis itu, karena bisa saja kita terjebak kepada penyampaian kabar-kabar palsu. Maka itu dosa besar. Kita bisa berbuat fitnah atas hal itu. Untuk itu
untuk kita mengetahui mana bid'ah yang benar-benar bid'ah, kita harus memperbaiki keilmuan kita dahulu, membersihkan hati kita dahulu, barulah insya Allah akan memberitahukan kejelasan bid'ah yang benar-benar bid'ah atau sebenarnya prasangka belaka. Jangan-jangan kita yang berhati kotor, yang salah memberikan penafsiran bahwa mereka itu bid'ah. Ternyata menurut Allah tidak. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, makanya hati-hati. Lalu ada juga contoh beliau mengatakan seseorang yang memiliki kekuasaan, ternyata dia itu adalah orang bodoh, orang yang fasik, orang yang suka berbuat kesalahan, tapi pemimpin yang ada di atasnya belum mengetahuinya, maka kita boleh mengadukan hal tersebut agar pimpinan yang ada di atasnya untuk menegurnya. Atau kalau misalkan tetap saja orang itu seperti itu perbuatannya, maka kita boleh menganjurkan untuk diganti. Lalu ghibah yang kelima. Seseorang dengan terang-terangan menampakkan kefasikan atau bid'ahnya, seperti orang yang terang-terangan meminum khamr. Khamr ini maksudnya minuman keras, minuman yang memabukkan, yang diharamkan agama. Merampas barang orang lain, mengambil pungutan liar, mengumpulkan harta dengan cara yang lalim, mengelola perkara-perkara yang batil. Jika demikian, boleh menceritakan perbuatannya yang dilakukan secara terang-terangan. Namun, haram, ya, dilarang menceritakan perbuatannya yang lain yang termasuk aib. Nah, kecuali ada sebab lain yang membolehkannya. Nah, ini juga hampir sama seperti yang tadi, cuman ini secara terang-terangan perbuatannya. Nah, misalkan ada tetangga kita, seorang muslim, dia terang-terangan minum khamr, minum minuman beralkohol di pinggiran jalan, meresahkan masyarakat, khawatir ditiru oleh anak-anak muda yang lainnya. Maka kita tidak mengapa menceritakan misalkan kepada Pak RT, Pak Lurah, atau polisi sekalian ya, biar agar diciduk gitu ya. Itu boleh menceritakan dengan disertakan namanya. Tapi kita tidak boleh menceritakan aib yang lain yang tidak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat. Misalkan pemabuk itu, tetangga kita itu tidak sholat. Dia terlihat tidak sholat. Maka kita tidak perlu mengatakan hal itu. Itu aibnya dia sendiri kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita ingin mengadukan tetangga kita yang suka mabuk di pinggiran jalan kepada polisi, kita hanya mengatakan bahwa si fulan ini suka mabuk, merasakan masyarakat, tolong Pak ditertibkan. Tapi kita tidak perlu juga menyampaikan, dia itu tidak mau sholat Pak. Nah, aib-aib yang lain seperti ini, ya, aib pribadinya beliau yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat itu tidak boleh diceritakan. Kecuali ada sebab yang lain. Nah, ini misalkan aib, contohnya aib yang lain, suka memukul orang tuanya misalkan. Jadi selain mabuk, dia suka mukulin orang tuanya, dan tetangganya benar-benar mendengarnya dan melihat kejadiannya dengan mata kepalanya sendiri. Nah, boleh ya, selain menceritakan perbuatan sering mabuknya itu yang meresahkan masyarakat itu, boleh kita menceritakan aib yang lain kalau itu ada sebab lain yang membolehkan, yaitu karena telah berbuat durhaka kepada orang tuanya. Karena apa? Di dalam hidup bernegara ini kan juga masuk dalam ranah hukum. Ketika seseorang menganiaya orang lain, maka ini diperkenankan oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menciptakan juga. Nah, seperti itu baru boleh menciptakan aib yang lain. Karena ada sebab lain yang membolehkan. Di mana hal itu juga terkait dengan hukum di negara kita, tidak boleh menganiaya orang lain. Apalagi dalam hukum agama. Yang mana itu termasuk
perbuatan durhaka kepada orang tua adalah dosa yang besar. Lalu ghibah yang keenam, menyebut orang. Jika seseorang sudah dikenal dengan sebutan atau panggilannya seperti si rabun, si pincang, si tuli, si buta, si juling, dan lainnya, maka boleh menyebut mereka dengan panggilan itu. Namun, haram hukumnya, dilarang hukumnya, jika bermaksud untuk merendahkan. Seandainya memungkinkan memanggilnya dengan sebutan lain, itu lebih utama. Nah, ini kita kan pernah ya ada punya teman yang mana penyebutan teman kita itu tidak sesuai dengan nama aslinya. Nah, misal kalau dulu saya punya teman kuliah itu disebut si Rombeng karena dia itu menceritakan bahwa dia pernah tidak mandi sekitar beberapa hari. Lalu celananya memang lusuh sampai kotor banget celana jeansnya, sampai robek-robek gitu ya. Dan ke kampus itu pakai sandal jepit. Tapi beliaunya memang misalkan tidak masalah dengan panggilan itu. Beliau menyukai panggilan itu biar menjadi akrab. Nah, misalkan, lalu kita tidak mengapa menyebut demikian karena hal itu memang sudah mendapat persetujuan dari orang yang disebut rombeng. Kecuali apabila di dalam hati orang tersebut ada sakit hati walaupun sedikit rasa sakit hatinya, itu kita tidak diperkenankan menyebut sebutan yang buruk itu. Nah, maka kita dikenai dosa karena Allah melarang untuk memberi julukan-julukan yang buruk kepada orang lain. Nah, kalau misalkan terkait dengan contoh ini, si pincang, si tuli, si buta, misalkan orang tersebut memang di kawasan itu terkenal oleh julukan seperti itu, si juling. Namun, memang dia tidak punya nama lain, misalkan. Nah, tidak punya nama lain, atau beliau memang ingin disebut seperti itu, nah, misalkan. Lalu, kita sudah menanyakannya, aku sebaiknya menanyakan, memanggil kamu apa? Apakah nggak ada nama lain yang bisa saya panggil untuk diri kamu? Misalkan sudah menanyakan seperti itu. Lalu orang tersebut yang dijuluki si juling tetap mengatakan, panggil aja aku si juling karena aku sudah dikenal di area ini dengan sebutan itu. Maka kita boleh memanggil si juling walaupun di hati kita itu tidak nyaman memanggil hal itu karena mengingat syariat Allah larangan untuk memberi julukan-julukan yang buruk, apalagi kepada saudara sesama muslim. Jadi kalau misalkan kita tidak menginginkan menyebut hal begitu, tetapi orang tersebut memang mengatakan sebutlah aku si juling, maka tidak ada dosa bagi kita yang menyebut itu karena sesuai permintaan orangnya. Tetapi Imam Nawawi rahimahullah memberikan peringatan haram jika bermaksud merendahkan. Misalkan orang tersebut sudah mengizinkan kita menyebut si juling, tapi hati kita menyukai hal itu karena di dalam hati kita memang ingin merendahkan orang itu. Nah, hal seperti itu yang tidak diperkenankan di dalam syariat Islam. Nah, yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah itu seperti itu. Tidak boleh ada niat merendahkan. Walaupun diizinkan oleh orang yang ingin disebut si juling, tetapi karena ada hawa nafsu kita menikmati penyebutan itu karena ingin niat merendahkan, maka Allah yang maha mengetahui yang batin akan menghukumi dosa bagi kita yang melakukannya. Nah, itulah 6 jenis ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Karena beliau mengatakan inilah 6 sebab yang disebutkan oleh para ulama yang sudah disepakati bersama. Dalil-dalilnya pun masyhur, bersumber dari hadis-hadis sahih. Itu
yang disebutkan oleh beliau, di antaranya hadisnya mutafakun alaih. Jadi ini yang disebut mutafakun alaih ini yang sudah disepakati kesohihannya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Bukhari nomor 6032 dan Muslim nomor 2591. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa seseorang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau berkata, izinkanlah dia sejelek-jeleknya saudara dari seluruh keluarganya. Dengan hadis ini, Al-Bukhari menjadikannya dalil tentang bolehnya ghibah kepada pembuat kerusakan dan keraguan. Lalu hadis berikutnya, dalil yang disebutkan oleh beliau Imam An-Nawawi, yaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku tidak yakin si fulan dan si fulan mengetahui sedikit pun tentang agama kita. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 6067, 6068. Al-Laits bin Sa'ad, salah seorang periwayat hadis ini berkata, kedua orang tersebut adalah dua orang dari kaum munafik. Nah, ini yang disebutkan dari contoh ghibah yang nomor 4 tadi ya. Jadi menceritakan kekurangan periwayat dan saksi. Jadi kalau misalkan ada periwayat hadis yang mana periwayatnya diketahui orang munafik, maka seseorang itu yang memahami ilmu hadis boleh menceritakan tentang kekurangannya itu. Lalu hadis yang lain yaitu Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, aku datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Abu Al-Jaham dan Muawiyah telah melamarku. Maka Rasulullah SAW bersabda, Muawiyah adalah orang yang miskin yang tidak memiliki harta, sedangkan Abu Al-Jaham adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Muslim 36-1480, dan kami belum menemukannya dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan, adapun Abu Al-Jaham, ia adalah orang yang suka memukul perempuan, dan ini adalah tafsiran untuk riwayat tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada juga yang mengatakan artinya yaitu banyak bepergian. Ini terkait dengan contoh ghibah yang memberikan saksi bahwa orang itu adalah buruk ketika akan melamar seseorang. Kita ingin menghindarkan seseorang yang buruk untuk melamar saudara kita. Lalu hadis yang lain disebutkan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan yang orang-orang ditimpa kesusahan. Maka Abdullah bin Ubay berkata kepada rekan-rekannya, janganlah kalian berinfak kepada orang yang bersama Rasulullah SAW sampai mereka menjadi tercerai-berai dari sisinya. Dan ia berkata, jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang lebih mulia akan mengusir orang yang lebih hina dari Madinah. Maka aku datang kepada Nabi SAW lalu mengabarkan kepada beliau tentangnya. Kemudian Rasulullah SAW mengutus orang kepada Abdullah bin Ubay untuk menanyakan kabar tersebut. Abdullah bin Ubay lalu mengerahkan segala usahanya untuk bersumpah atau mengingkari atas apa yang telah dilakukannya. Mereka berkata, Zaid telah berdusta kepada Rasulullah SAW, maka diriku merasa sempit karena apa yang mereka katakan itu. Sampai Allah menurunkan ayat tentang pembenaranku. Apabila orang munafik datang kepadamu. Surah Al-Munafikun ayat 1. Maka Nabi SAW memanggil mereka untuk memintakan ampunan untuk mereka. Namun mereka malah memalingkan kepala. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4903 dan Muslim nomor 2772. Ini terkait ghibah tentang seseorang pemimpin yang fasik sehingga melaporkan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk ditegur. Lalu hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Hindun istri Abu Sufyan berkata kepada Nabi SAW,
Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan ia tidak memberikanku apa yang dapat mencukupiku dan anakku. Kecuali aku mengambil sendiri darinya tanpa sepengetahuannya. Beliau menjawab, ambillah olehmu apa yang dapat mencukupimu dan anakmu dengan baik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari 5364 dan Muslim 1714. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya ghibah untuk melaporkan kelaliman seseorang, tetapi dengan syarat hal itu dilakukan dengan pihak yang memiliki kuasa untuk memberikan hak kepada yang berhak. Ya. Seseorang wajib menafkahi keluarganya dengan baik, walaupun keadaan istrinya kaya. Sang suami tetap wajib untuk menafkahinya, dan di antara faedah hadis ini adalah bolehnya orang yang berhak mendapatkan nafkah ketika terhalang haknya untuk mengambil sendiri dari harta orang yang wajib memberinya nafkah sebesar kewajiban nafkahnya. Baik orang yang memiliki harta itu mengetahuinya maupun tidak, mengizinkan atau tidak. Nah, itu adalah dalil hadis yang menjelaskan bahwa ada orang yang memang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka boleh kita melaporkan kepada orang yang memang memiliki kuasa ya, untuk memberikan hak kepada yang berhak. Jadi itulah saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat yang bisa saya paparkan hari ini tentang ghibah yang diperbolehkan di dalam syariat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.